Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Kevin Samudra dari kelas Hukum Maritim dengan NIM 40122111159. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum maritim dan juga hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional. Pertama-tama, hukum maritim adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aktivitas manusia di laut. Ini mencakup segala hal mulai dari pelayaran, perdagangan laut, perikanan, hingga eksploitasi sumber daya alam di laut. Secara lebih spesifik, hukum maritim mengatur seperti contohnya pelayaran. Ini mencakup pengangkutan barang dan orang melalui laut, termasuk aspek keselamatan pelayaran, hak dan kewajiban nahkoda dan awak kapal, serta tanggung jawab atas kerusakan barang atau cedera penumpang. Selanjutnya, perdagangan laut. Contohnya aturan mengenai kontrak pengangkutan laut, asuransi maritim, dan penyelesaian sengketa perdagangan laut. Lanjut lagi, perikanan. Seperti contoh regulasi terkait penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, dan pengelolaan sumber daya ikan. Selanjutnya, eksploitasi sumber daya alam, aturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi, gas alam, dan mineral di laut. Lalu yang terakhir itu contohnya wilayah laut, seperti penetapan batas wilayah laut suatu negara, hak-hak negara pantai, dan sengketa wilayah laut. Lalu, mengapa hukum maritim itu penting? Hukum maritim sangat penting karena laut memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Laut digunakan sebagai jalur transportasi utama, sumber makanan, sumber daya alam yang sangat berharga. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang jelas untuk mengatur segala aktivitas di laut agar terciptanya suatu ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan di laut. Contoh penerapan hukum maritim seperti Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Ini adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk batas wilayah laut, hak-hak negara pantai, dan penyelesaian sengketa maritim. Undang-undang pelayaran, contohnya setiap negara memiliki undang-undang pelayaran yang mengatur berbagai aspek pelayaran seperti pendaftaran kapal, pensyaratan, keselamatan, dan tanggung jawab kapal. Singkatnya, hukum maritim adalah fondasi hukum yang mengatur segala aktivitas manusia di laut. Tujuannya adalah untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan laut. Lalu, hukum maritim dan hukum laut internasional seringkali digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki nuansa yang sangat berbeda. Pertama-tama, hukum maritim adalah suatu sistem hukum yang mengatur segala aktivitas manusia di laut. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayaran yang sudah dijelaskan, pelayaran, perdagangan laut, perikanan, hingga eksploitasi sumber daya laut. Hukum maritim ini bisa bersifat nasional, maksudnya nasional hukum di dalam negeri maupun internasional di luar negeri atau antar negara. Sedangkan hukum laut internasional adalah cabang dari hukum internasional yang secara khusus mengatur hubungan antar negara dalam penggunaan laut. Ini mencakup berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur batas-batas wilayah laut, hak-hak negara pantai, dan penyelesaian sengketa maritim. Konvensi PBB tentang hukum laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS adalah contoh utama dari hukum laut internasional. Lalu, bagaimana hubungan keduanya? Hukum maritim nasional suatu negara haruslah sejalan dengan hukum laut internasional. Hal ini karena hukum laut internasional merupakan semacam payung yang mengatur hubungan antar negara dalam penggunaan laut. Hukum maritim nasional berperan sebagai implementasi dari hukum laut internasional di tingkat nasional. Contoh hubungannya yaitu batas wilayah laut. Hukum laut internasional (UNCLOS) menentukan batas-batas wilayah laut seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Hukum maritim nasional kemudian mengatur bagaimana batas-batas tersebut diterapkan dalam hukum nasional dan bagaimana sumber daya alam di wilayah tersebut dikelola. Contohnya lagi, pelayaran internasional. Hukum laut internasional mengatur kebebasan pelayaran di laut lepas.
Sementara hukum maritim nasional mengatur persyaratan teknis kapal, keselamatan pelayaran, dan registrasi kapal yang berlayar di bawah bendera negara tersebut. Lanjut, contoh yang selanjutnya yaitu pencemaran laut. Hukum laut internasional mengatur pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. Misalnya, International Convention for the Prevention of Pollution from Ships atau MARPOL adalah konvensi internasional yang mengatur pembuangan limbah dari kapal. Hukum maritim internasional menerapkan ketentuan MARPOL ke dalam hukum nasional. Indonesia misalnya memiliki peraturan perundang-undangan yang melarang pembuangan minyak dan limbah berbahaya lainnya ke laut. Selanjutnya, penyelamatan di laut. Hukum laut internasional mengatur kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada kapal yang mengalami kecelakaan di laut. Hukum maritim nasional menetapkan prosedur penyelamatan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam penyelamatan, serta tanggung jawab atas biaya penyelamatan. Selanjutnya, sengketa wilayah laut. Hukum laut internasional menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara damai, seperti melalui pengadilan internasional atau komisi batas landas kontinen. Lalu hukum maritim nasional memberikan dasar hukum bagi suatu negara untuk mengajukan klaim atas wilayah lautnya dan mempertahankan klaim tersebut dalam forum internasional. Contoh kasus nyatanya, sengketa laut Cina Selatan. Sengketa ini melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang memperebutkan klaim atas pulau-pulau dan wilayah laut di Laut Cina Selatan. Sengketa ini melibatkan interpretasi yang berbeda terhadap UNCLOS, terutama mengenai batas wilayah laut dan hak-hak historis. Kesimpulannya, hukum maritim nasional dan hukum laut internasional saling terkait erat. Hukum laut internasional memberikan kerangka kerja umum, sedangkan hukum maritim nasional mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam sistem hukum nasional masing-masing negaranya. Dengan demikian, terciptanya suatu sistem hukum yang koheren dan efektif untuk mengatur penggunaan laut secara adil dan berkelanjutan bagi masyarakat dan negara tersebut. Pentingnya memahami hubungan keduanya, yaitu pertama bagi negara untuk merumuskan kebijakan maritim yang sesuai dengan hukum internasional dan melindungi kepentingan nasional. Sedangkan bagi industri maritim untuk memahami peraturan yang berlaku dan mematuhinya agar kegiatan usaha dapat berjalan lancar. Dan terakhir bagi masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajiban mereka terkait dengan penggunaan laut. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.